Talabul ilmi syar'i, jalan mudah menuju surga. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hari ini hari Ahad, sudah masuk berapa Rabiul Awal? 7 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Kita akan lanjutkan Ta'limul Muta'alim Tariqut Ta'alum di Syekh Az-Zarnuji, Burhanul Islam Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala. Terakhir pembahasan kita adalah masih di dalam niat tatkala seorang muta'alim, seorang talibul ilmi, seorang pencari penuntut ilmu dalam pencarian ilmunya, dalam mencari ilmu syar'inya. Karenanya sudah kita ketahui bersama talabul ilmi syar'i merupakan jalan termudah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. An-niyah fi halit ta'alum, niat dalam keadaan kita mencari ilmu harus dan selamanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dari 0 sampai berapa? Dari awal sampai akhir. Dari kita hidup, tatkala sudah tahu keutamaan mencari ilmu, maka sampai akhir hayat kita, penuntutan ilmu kita itu, penuntutan ilmu syariat itu harus karena Allah Azza wa Jalla. Selalu dan tidak pernah kita singkirkan niat yang mulia ini. Karenanya niat itu selalu diganggu oleh syaitan yang syaitan juga mengetahui bahwa hati manusia itu terbolak-balik. Allah lah yang membolak-balikkan hati, maka jangan lepas doanya kita kepada Allah, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. 6. Terakhir masih dalam ada pantangan terhadap ahli ilmu, ya, pantangan terhadap para penuntut ilmu yang dia harus ketahui. Apa pantangannya? Wa yanbaghi li talibil ilmi an yatafakkar maka sudah semestinya bagi seorang penuntut ilmu untuk dia berpikir, memperhatikan hal-hal yang jangan sampai dia terjatuh, ya, ke dalam hal yang tidak benar, ke dalam hal yang memalukan dan seterusnya. Sudah sampai situ.
Ya, yang sekarang adalah wayan bagi li ahli ilmi an la yudhilla nafsahu bitama'i fi ghairil matma'i wa yataharraza amma fihi madhallatul ilmi wa ahli. Seorang ahli ilmu itu hendaknya tidak merendahkan dirinya, tidak merendahkan martabat dirinya dengan sifat-sifat yang tamak yang dilarang. Wa yakunu mutawaddi'a, hendaknya ia punya sikap tawadu. Wa tawadu'u baina takabur wa dhillah, yang sikap tawadu itu pertengahan antara sikap sombong dan rendah diri. Takabur itu sombong, dhillah merendahkan diri, rendah diri. Ya, tawadu sifat yang mulia dan ini hendaknya dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Wal iffah kadzalik, begitu juga dengan sifat iffah. Ya, iffah itu menjaga kehormatan diri. Wa yu'rafu dzalika fi kitabil akhlaq, semua ini bisa dipelajari dari kitab-kitab akhlak. Ya, tapi ini kitabnya bukan kitab akhlak ya. Ta'limul Muta'alim bukan membahas fokus tentang akhlak. Ya, ada kitab bagus juga tentang akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Ya, itu bagus ya, karya siapa itu saya agak lupa. Banyak ya ulama juga menulis tentang kitab tentang akhlak. Ya, akhlak yang baik apa saja, akhlak yang buruk apa saja. Itu bisa kita baca di situ. Ansyaddani Syekhul Imamul Ustadzu Ruknuddin Al-Ma'rufu bil Adibi Al-Mukhtari syi'ran li nafsih. Ini ada nasyid lagi ya, syair yang disenandungkan. Tapi syairnya ini bermanfaat untuk menggugah jiwa. Bukan syair-syair yang diiringi alat musik, yang itu tentu haram. Apalagi isinya adalah cinta-cinta yang tidak hakikatnya cinta. Ya, cinta-cinta syahwat, itu tidak boleh syair-syair seperti itu. Ya, padahal memang yang demikian adalah laku di pasaran. Ya, khususnya pemuda-pemudi yang mabuk kepayang terhadap cinta namun tidak diluruskan cinta yang hakikatnya cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ustadz Ruknuddin yang dikenal ya Al-Ma'ruf bil Adibil Mukhtar. Dia terkenal dengan Al-Adib Al-Mukhtar. Siapa dia? Dia adalah Muhammad bin Abi Bakar bin Yusuf Ruknuddin Al-Farghani, seorang faqih dan juga ahli sastra. Wafat di Marqinan tahun 594 Hijriah, bertepatan dengan 1196 Masehi. Apa yang dibacakan tentang syairnya? Innat tawadu'a min khisalil muttaqi, sesungguhnya sikap tawadu, sifat tawadu adalah perangai orang yang bertakwa, al-muttaqi. Jadi sudah dipastikan orang bertakwa dia punya sikap atau sifat tawadu. Wa bihi taqiyyu ilal ma'ali yartaqi, dengan orang yang bertakwa akan semakin tinggi martabatnya.
Wa minal ajaibi ujbu man huwa jahilun. Sungguh mengherankan ya, wa minal ajaib. Ajib ya. Heran ini, merasa heran, ujub ya, termasuk adalah kesombongan. Man huwa jahil, orang yang jahil kondisinya. Udah bodoh, jahil, dia sombong. Fi halihi ahuwas sa'idu amis syaqi. Ya, apakah dia itu sa'id, bahagia, atau malah saqi, celaka? Am kaifa yukhtamu umruhu aw ruhuhu, atau bagaimana usia dan ruhnya akan berakhir? Bagaimana yukhtam, akhir usia perjalanan hidupnya, perjalanan ruhnya. Nah, ini fokus buat kita, peringatan buat kita. Ada yang namanya husnul khatimah, ada yang namanya su'ul khatimah. Pengakhiran yang husnun baik, tapi ada juga pengakhiran hidup seseorang dengan buruk. Baik apa ya? Saat melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, saat dia taat kepada Allah, dan kita pun berharap demikian. Di akhir hayat kita, kita sedang taat kepada Allah. Ya, dan sudah banyak contoh-contohnya. Orang yang sedang sujud, ya, enggak bangkit lagi, wafat. Ya. Tapi sujudnya benar ya, sujud tatkala dia memang dalam keadaan melakukan sholat. Ya, bukan sujud malah yang menyembah berhala. Nah, itu adalah bukan husnun lagi. Ya, kan sujud itu hanya dipersembahkan kepada Allah, bukan kepada selainnya. Ini adalah husnul khatimah. Sedang baca Quran, sedang bersilaturahim, niatnya dia bersilaturahim. Tidak sampai ke kerabatnya, Allah wafatkan. Itu kan ada niatnya juga. Dan banyak dari kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh yang kita ketahui, jika kita dalam keadaan seperti itu, dalam hal husnulnya, di terakhirnya husnul khatimah, kita berharap demikian. Ya, dan wa ya'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari su'ul khatimah. Ya, pengakhiran yang buruk, yang jelek. Ya, dari perbuatan-perbuatan yang tidak taat kepada Allah. Ada orang yang berzina, ada yang nenggak minuman keras, ada yang sedang berjudi, ya. Baik judi yang sekarang lagi marak, judi online. Ya, dulu orang banting-banting kartu ya di majelis-majelis bawah pohon, itu nampak di zaman dulu. Ya, macam ragamnya kan. Ada yang dadu, ada yang lempar. Sekarang marak pula di online. Jangan sampai demikian, wa ya'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari su'ul khatimah. Yauman nawa mutasaffilun aw murtaqi, di hari kematiannya apakah dia untung atau rugi? Ya, apakah dia rugi atau untung? Wal kibriya'u li rabbina sifatun lahu, dan kibria, sifat kesombongan itu hanya milik siapa? Li rabbina, hanya milik Rabb kita. Ya, sifat yang hanya dimiliki oleh Allah. Ya, kesombongan ternyata sifat yang baik, tapi bukan milik manusia, milik Allah. Kalau manusia memiliki sifat kesombongan, itu justru tidak baik. Maka kalau dikatakan sombong hanya milik Allah, jadi sombong itu punya dua makna.
Makna yang baik hanya milik Allah. Tapi kalau sombongnya itu kepada diri hamba, kepada makhluk, itu malah keburukan. Al-kibru batrul haqi wa ghamtun nasi. Kata Nabi, sombong itu adalah menolak kebenaran. Ingat, batrul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, meremehkan, ya, merendahkan manusia. Ya, merendahkan, meremehkan manusia, termasuk kesombongan. Maka tatkala kita dihadapkan oleh dalil-dalil syariat, perintah-perintah Allah, maka kita sami'na wa ata'na, dengar dengan taat saja. Dengar, taat, ittiba Rasul, ikuti saja. Itu namanya tidak sombong. Yang sombong hari ini jika manusia diperingati untuk tidak merayakan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Maulid Nabi, ya, dia sombong, ya, dia menolak ajakan orang tersebut. Itulah kiber, itulah orang yang sombong. Lalu punya hujah, punya alasan dengan berbagai macam alasan mereka, ya, tetap saja kita katakan dia orang sombong. Karena Nabi tidak pernah merayakan hari lahirnya, tidak pernah pula menyuruh para sahabatnya untuk merayakannya. Lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Kalau itu bagus, kalau itu baik, pasti amalan tersebut sudah didahului oleh para sahabat, orang-orang yang lebih cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan masalahnya sudah kita tahu, bukan karena kelahiran Nabi yang kita benci. Ya, karena kita sangat senang lahirnya Nabi, lahirnya Muhammad SAW ke dunia, yang menerangkan, menjelaskan kepada kita arti tauhid sesungguhnya, ya, bagaimana caranya beribadah kepada Allah, itu sungguh kita senang. Tapi merayakan berulang-ulang setiap tahunnya, ini suatu penyimpangan, suatu kesesatan. Ya, ini adalah bid'ah yang terus ada. Maka dari kita peringatkanlah kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang masih melakukan hal ini. Tentu antum harus berani, ya, dengan hujah yang jelas, yang nyata. Ya, kalau berani jangan main WA, jangan main chatting, samperin kalau berani. Ya, kalau berani, ya. Tapi tentu dengan cara yang ahsan, yang baik, yang tidak menjadikan keributan dan seterusnya. Allahu a'lam. Yang penting kita sudah menyampaikan. Itulah kibriya, sombong hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Makhsusatun fatajannabha wattaqi, ya. Hati-hati terhadap sombong, ya. Jauhi sifat sombong. Qala Abu Hanifah rahmatullahi alaihi li ashabi, berkata Abu Hanifah rahimahullah kepada para sahabatnya, ya, berarti kepada murid-muridnya juga. Apa yang disuruh oleh Imam Abu Hanifah? Azimu amaimakum, besarkanlah imamah kalian, ya, sorban. Wawassi'u akmamakum, wawassi'u, ya, luaskan, ya, lengan baju kalian. Wa innama qala dzalika li alla yastakhiffa bil ilmi wa ahli. Hal tersebut hanyalah diucapkan agar ilmu dan pemiliknya, ahli ilmu, tidak dianggap remeh. Ya. Orang-orang terdahulu sangat memperhatikan, Pak. Ikhwah, akhwat, memperhatikan pakaian. Beda penuntut ilmu dengan orang-orang yang mereka belum dapat taufik hidayah dalam menuntut ilmu syariat, dalam berpakaian. Ya, bukan berarti pakaian Arab harus kita pakai di sini, ya. Dililih sorban terus, bukan berarti demikian juga.
Karena hal tersebut malah bisa menjadi hal yang aneh misalnya. Ya. Tapi kalau di sini sudah terbiasa, misalnya banyak pakai peci, pakai gamis sudah mulai biasa ya, pakai baju koko, ya. Kan penuntut ilmu begitu bajunya, pakaian-pakaiannya. Maka ada dulu pedagang kalau lagi ada kajian jual baju penuntut ilmu, seragamnya gitu. Tapi ala-ala Pakistan gitu, ala-ala Pakistan. Pakai peci, pakai sorban, ya. Syekh Al-Albani rahimahullah taala bahkan orang yang sholat tidak pakai peci itu makruh, ya, dibenci dalam fatwanya, ya. Karena Nabi selalu pakai penutup kepala dalam sholatnya. Ini harus kita perhatikan ikhwah, ya. Ini kan kecil nih kan, peci itu dilipat juga bisa. Kalau sholat usahakan antum berhias dengan baik, ya, berhias dengan baik. Kemanapun antum pergi. Jadi pakaian sangat diperhatikan oleh para penuntut ilmu. Nah, kita lanjutkan. Wayan bagi li talibil ilmi an yuhassila kitabal wasiyah allati katabaha Abu Hanifah radhiyallahu alaihi li Yusuf ibn Khalidin as-samti indar ruju'i ila ahli yajiduhu man yatlubul ilma. Hendaknya bagi penuntut ilmu, ya, an yuhassila kitabal wasiyah, untuk dia bisa cari, ya, mempelajari kitab wasiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah taala untuk Yusuf bin Khalid As-Samti. Ya, saat Yusuf bin Khalid As-Samti pulang kepada keluarganya. Dan hendaknya kitab ini bisa dipelajari oleh orang yang sedang menuntut ilmu. Taib ikhwah, banyak ulama menganjurkan untuk kita mempelajari kitab-kitab. Ya, yang paling dasar untuk akidah bisa anda pelajari usul salasah. Ya. Kemudian habis usul salasah bisa ke akidah wasitiyah. Terus bisa juga ke kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimallahu taala. Terus bertingkat-tingkat. Kayak bahasa Arab untuk nahunya, matan al-Ajurumiyah, kemudian tingkatan berikutnya juga bisa apa namanya? Yang lebih tinggi ya qatrun nada dan seterusnya. Jadi tingkatan-tingkatan dalam menuntut ilmu, ya, kitab-kitab yang para ulama mengarangnya cari yang rendah-rendah dulu buat pemula, ya. Nah, Alfiyah Ibnu Malik, ya, lebih tinggi lagi malahan dalam tata bahasa Arab. Jadi alhasil yang Abu Hanifah menulis kitab wasiah itu isinya adalah untuk kita meninggalkan sifat takabur, sifat sombong. Terakhir dari bab ini, dari fasal niat dalam menuntut ilmu, waqad kana ustazuna asy-Syekhul Imam Burhanuddin Ali bin Abi Bakrin. Ustaz kami yang mulia Syekh Al-Imam Burhanuddin Ali bin Abi Bakar, semoga Allah merahmatinya, qaddasallah, semoga Allah mensucikan ruhnya, amarani bi kitabatihi, memerintahkan agar menulis suatu buku, ya, menulis buku itu ketika aku pulang ke negeriku. Inda ruju'i ila baladi fakatabtuhu wala budda lil mudarris wal mufti fi muamalatin nasi minhu. Maka tidak bisa tidak bagi mudarris, ya, guru pengajar,
wal mufti orang yang memberikan fatwa fi muamalat, ya, yang dia bertaamul, ya, dia berinteraksi dengan manusia, ya, berhubungan dengan manusia untuk memiliki kitab wasiat tadi. Wabillahi taufik. Hanya Allah yang memberikan taufik. Nah, ikhwah, itulah pasal yang sudah kita selesaikan. Niat di dalam keadaan kita menuntut ilmu harus lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memiliki sifat-sifat dan sikap-sikap yang baik, jauhi sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang merendahkan diri kita. Kita harus berpenampilan yang baik pula, ya, sebagai menunjukkan kita ini adalah orang terpelajar, ya. Insyaallah kita akan lanjutkan faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustazi wasyariki watsabati. Fasal di dalam memilih atau mencari ilmu, ya, memilih ilmu yang dibutuhkannya, gurunya, ya, dan temannya, asyarik, ya, perkumpulannya, watsabat, dan sabat, keistiqomahan, keteguhan dalam mencari ilmu. Nah, insyaallah di pertemuan berikutnya, ya. Allahu a'lam bishawab. Walhasil, niat dalam menuntut ilmu akan selalu diganggu oleh syaitan, ya. Manusia tidak terlepas dari hal-hal tersebut. Dibisiki oleh syaitan untuk mempunyai sikap takabur, mempunyai sikap ujub setelah memiliki sesuatu, setelah mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi sekarang dia masuk perguruan tinggi, ya, terus keluar dengan titel-titelnya, lalu disebutkan pula hasil titelnya, ya, cum laude, dan seterusnya. Itu hati-hati yang demikian seperti itu, karena akan menyerang pemiliknya. Allahu a'lam bishawab.